So hari ini saya mau melanjutkan sharing video sebelumnya, yaitu masih tentang kepekaan dengan Tuhan. Karena hari ini saya banyak belajar tentang kepekaan dengan Tuhan. Dan saya yakin kalau kamu mendengarkan firman ini saat ini, Tuhan sedang berbicara untuk kita melatih kepekaan kita di dalam Tuhan. Jadi yang namanya kepekaan di dalam Tuhan itu penting. Karena dalam hidup ini kita belajar untuk berjalan bersama Tuhan. Dan Tuhan itu bisa berbicara lewat berbagai macam hal di dalam hidup kita. Tuhan bisa berbicara ketika kita membaca firman Tuhan atau Alkitab, Bible, dan kita mendapatkan rema di situ. Tuhan juga bisa berbicara lewat vision, penglihatan, dreams, mimpi. Tuhan bisa berbicara lewat berbagai macam hal kepada kita. Masalahnya seringkali kita nggak peka mendengar suara Tuhan. Tuhan pun juga bisa berbicara dengan whisper atau berbisik di hati kita atau berbicara di dalam hati kita. Nah, jadi kita perlu belajar namanya kepekaan mendengar suara Tuhan. Kita harus punya kepekaan untuk bisa discern ini suara Tuhan atau suara yang lain atau gimana, suara Tuhan atau suara hati kita atau suara yang lain atau gimana. Kita perlu bisa discern itu. Kita perlu punya ketajaman itu. Kita perlu belajar kepekaan itu. Dan itu kita dapatkan melalui keintiman kita dengan Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa di dalam roh. Di situ kita belajar kepekaan kita. Dan hari ini juga saya banyak belajar untuk lebih lagi berdoa di dalam roh. Karena di hari yang sama ini saya mendapatkan pesan firman Tuhan dari Instagram Sitrot, yaitu kalau dia bisa kembali muda lagi ya, dan dia nggak mau menyesal, dia harus berdoa di dalam roh, speaking tongues itu setiap hari. Pokoknya seperti itu. Dan itu teguran juga supaya kita bergaul lebih lagi dengan Tuhan, berjalan lebih lagi dengan Tuhan. Nah, kepekaan ini penting. Kenapa? Karena dengan kepekaan ini kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang di luar dugaan ketika kita peka terhadap suara Tuhan dan kita taat dengan suara Tuhan. Saya berapa kali mengalami yang masalah kepekaan mendengar suara Tuhan ini, dan saya mendapatkan hasil yang wow gitu ya. Suatu ketika saya sedang menyetir mobil dengan kedua orang tua saya nyetir mobil, tiba-tiba Tuhan gerakkan saya untuk belok kiri. Jadi waktu itu ada jalan lurus, kami bisa saja lurus waktu itu, tapi Tuhan gerakkan saya untuk belok kiri. Dan ketika saya belok kiri, saya nggak tahu ya maksudnya kenapa belok kiri gitu ya. Akhirnya pas saya lewat jalan yang satunya lagi ya, oh ternyata di sana ada pasar. Saya baru ingat setiap hari Kamis ada pasar Kamis namanya. Di daerah di tempat saya waktu itu ada pasar Kamis namanya, setiap hari Kamis pagi. Dan kalau kami lurus waktu itu ya, kemungkinan kami nggak akan bisa lewat, harus mutar lagi segala macam ya kan, ribet. Karena di situ ada pasar, karena pasarnya itu di hari Kamis itu di jalan ya, jadi penuh di pinggir jalan, jadi mobil nggak bisa lewat, motor aja yang cuma bisa lewat atau orang jalan kaki, dan itu tuh padat. Nah dari situ saya baru paham kenapa Tuhan gerakan saya untuk belok ke kiri, karena saya lupa hari itu hari Kamis ada pasar Kamis, dan Tuhan arahkan saya untuk belok kiri supaya saya nggak harus mengalami hal yang tidak perlu. Nah, saya juga pernah dulu melihat instastory teman saya, dimana teman saya ini Kristen, dan waktu itu neneknya meninggal. Waktu itu saya mau mengetik Rest in Christ, damai bersama dengan Kristus, bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba di hati saya berkata, jangan tulis Rest in Christ, tulis Rest in Peace, karena neneknya ini bukan Kristen. Wah,
gak masuk logika ya. Jelas-jelas teman saya ini Kristen ya, dan saya lihat itu sekilas seperti kayak di ini ya, acara perkabungan orang Kristen, sekilas seperti itu. Akhirnya saya taat aja waktu itu, saya tulis rest in peace, nggak ada salahnya juga tulis rest in peace kan. Nah, lalu dibalaslah oleh teman saya itu. Saya ikutin terus ya kan, saya ikutin terus, saya lupa dibalasnya kapan ya, tapi saya ikutin terus instastory-nya. Dan setelah saya lihat lebih dalam lagi, ternyata betul neneknya teman saya itu bukan orang Kristen, dia orang Hindu Kaharingan. Dan neneknya teman saya ini sangat disayang oleh teman saya. Hampir saja saya mengambil keputusan yang salah dengan bilang rest in Christ, tapi ternyata orangnya bukan Kristen ya. Nah, takutnya tersinggung atau gimana ya kan. Nah, dari kepekaan itu saya disadarkan sesuatu, hal-hal yang kita tidak tahu tapi Tuhan tahu. Saya pernah juga waktu itu ada orang, dia sering diganggu seperti roh jahat, dia bisa melihat penampakan-penampakan seperti itu, dan dia merasa terganggu karena dia bisa melihat seperti itu. Lalu dia waktu itu saya dapat dari anak-anak rohani saya yang cerita seperti itu. Terus saya bilang, ya udah ajak aja ke sini, nanti kita doakan. Akhirnya dia saya ajak ke rumah, dia datang dengan sepupunya ke rumah saya. Waktu di rumah saya dengarkan ceritanya, ternyata dia banyak berhubungan dengan hal-hal yang okultisme gitu ya, yang mistis-mistis, berhubungan dengan leluhur, roh-roh leluhur atau semacamnya. Dia nyebutnya itu roh-roh leluhur, dan banyak hal lah yang berhubungan dengan seperti itu. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara di hati saya, Tuhan berbicara di hati saya, injili dia. Saya waktu itu langsung gercep ketika saya menyadari Tuhan berbicara di hati saya untuk menginjili dia. Saya menginjili dia, dan ketika saya menginjili dia, saya bilang seperti ini, Tuhan bisa menolong kamu, mengubah hidup kamu. Saya bilang seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Saya lupa juga saya ngomong apa waktu itu, karena itu keluar begitu aja gitu ya. Saya ngomong atau doa itu keluar begitu aja, dan intinya saya bilang, kamu kalau mau ikut Yesus, kamu harus bakar, bawa semua jimatmu dibakar, putus hubungan dengan itu, jimat benda-benda itu segala macam, dan baru kamu terima Yesus. Akhirnya dia pulang ke rumah bersama dengan sepupunya, bawa mau ngambil jimat-jimat itu ya, untuk dibakar di rumah saya. Perasaan hati saya nggak enak waktu itu ya. Kita harus doa nih, saya bilang seperti itu dengan anak-anak rohani saya. Dan ternyata betul. Tiba-tiba itu kan panas terik, siang bolong, harinya sangat panas, tiba-tiba mataharinya terang gitu ya, tiba-tiba langsung hujan lebat. Wah, dia datang nggak nih ya? Ternyata dia datang dengan basah kuyup bersama dengan sepupunya. Kalian bisa lihat di Instagram saya, di sorotan, di ministry, saya lupa ministry berapa, bisa dicek di Instagram saya. Nah, akhirnya kami membakar jimat itu, dan tiba di momen dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya kaget. Dia tiba-tiba terduduk dan nangis. Jadi ini laki-laki ya, dia tiba-tiba terduduk dan nangis. Dia bilang dia merasa plong, dia belum pernah merasa seperti ini katanya kan. Jadi dia merasa yang namanya damai sejahtera yang daripada Tuhan dan daripada Roh Kudus. Meskipun dia nggak ngerti membahasakan damai sejahtera itu, dia taunya cuma plong ya. Nah, ketika saya taat kepada instruksi Roh Kudus di hati saya untuk menginjil orang ini benar-benar menerima Yesus. Meskipun semuanya di luar perkiraan, dan kalau logika manusia impossible gitu ya,
baru hari itu kami bertemu, baru kenal, dan dia merasakan damai sejahtera di jamaah Tuhan, dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keesokan harinya dia dibaptis. So, itulah ketika kita peka terhadap suara Roh Kudus dan kita taat pada instruksi Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Kita akan melihat mujizat keajaiban Tuhan ketika kita taat pada instruksi Tuhan, ketika kita berjalan bersama Tuhan. Nah, bahkan Rasul Paulus, para rasul, mereka biasanya tanya dengan Tuhan dulu, apakah kita harus pergi ke sini? Apakah kita harus pergi ke sana? Jadi yang namanya bergaul dengan Roh Kudus itu seharusnya menjadi gaya hidup kita. Itu yang saya dapat hari ini ya, sebelumnya. Nah, jadi hari ini mari kita belajar kepekaan dengan Tuhan, karena kepekaan dengan Tuhan itu sangat penting. Ketika kamu peka dengan Tuhan, kamu akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Jadi Roh Kudus itu, kalau kita berjalan bersama dengan Roh Kudus, mendengar instruksi Roh Kudus, dia berbicara di hati kita, kita peka. Kita berjalan di yang namanya dimensi supranatural. Kita berjalan di dimensi supranatural yang mana itu nggak bisa dijelaskan dengan logika, dengan sains, atau dengan apapun. Karena kita berjalan di luar hal yang natural, yaitu berjalan di hal yang supranatural, di dimensi supranatural. Kalau sekarang ini kan lagi boomingnya AI segala macam kan ya. Tapi ada hal yang lebih luar biasa dari AI. Hal-hal dimana yang kamu nggak tahu, tapi Tuhan tiba-tiba kasih tahu kamu. Hal yang rahasia bisa Tuhan tunjukkan ke kamu. Saya pernah ketemu seseorang, baru ketemu, terus saya lihat-lihat gitu ya, orang ini gay. Entah kenapa saya tahu aja dia gay. Dan ternyata beberapa lama setelah itu terbukti bahwa orang itu memang gay. Nah, bahkan ada beberapa orang lagi sih di dalam hati saya yang saya tahu mereka seperti itu. Dan ya, yang ada waktu itu seperti knowledge yang kita dapatkan, dan itu terbukti benar. Jadi kalau kamu berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama Roh Kudus, kamu berjalan di dalam dimensi supranatural, dimensi yang susah dijelaskan oleh logika, oleh ilmu pengetahuanmu. Karena ada hal-hal di dunia ini yang bergerak di luar hukum alam ya, yaitu hukum di luar hukum alam, yaitu suatu yang disebut dengan dimensi supranatural. Makanya ada hamba-hamba Tuhan, mereka bisa tahu seseorang itu seperti apa, dia bisa tahu hal-hal yang belum terjadi karena Tuhan sudah terlebih dahulu kasih tahu. Nah, keren banget ya kalau kita bisa berjalan dalam dimensi supranatural. Dan puji Tuhan ya, Roh Kudus itu adalah Tuhan yang supranatural. Kalau kita bergaul dengan dia, kita berjalan bersama dengan dia, kita juga akan berjalan dalam dimensi yang namanya dimensi supranatural. Dan itu sangat luar biasa sekali. Saya sendiri masih belajar ya untuk berjalan terus bersama Roh Kudus, belajar kepekaan. Apalagi hari ini saya kurang peka dan saya akhirnya mengalami kejadian yang tidak mengenakan ya. Ada di video sebelumnya saya sharingkan. Dan hari ini saya ditegur Tuhan untuk lebih lagi bangun kepekaan dengan Tuhan, lebih lagi berjalan bergaul dengan Roh Kudus, lebih lagi speaking tongues, berdoa di dalam Roh ya. Jadi yuk kita berjalan dalam dimensi supranatural, hal-hal yang luar biasa.
Di dimensi supranatural itu kamu bisa tahu kapan kamu harus misalnya invest di kripto atau di saham, kapan kamu masuk, kapan kamu keluar, kamu invest di mana, atau kamu di dalam dunia kerja kamu, marketplace ataupun dalam pelayanan, bisa ada instruksi-instruksi Tuhan. Supaya gimana Tuhan bisa memberkati kamu dari situ, supaya dari situ kamu bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Wah, pokoknya luar biasa sekali sih yang namanya dimensi supranatural ini. Dan kalau kamu mau mengalami itu, connect lah dengan yang punya kuasa supranatural ini, yaitu Tuhan itu sendiri, yaitu Roh Kudus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.